Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari ini lagi teman-teman semuanya. Apa kabar? Ketemu lagi bareng sama Adit di channel Adit Cafe pasti. Dan di hari ini teman-teman kita mau review satu motoba yang bener-bener punya sentimen value banget sama saya. Sudah pernah saya bahas ya di video-video sebelumnya, yaitu adalah sebuah mobil hijet teman-teman. Dan satu ini saya kembali lagi ketemu sama satu hijet, dan ini adalah bahan yang nantinya akan menjadi restorasi di NZ Garage teman-teman. Bahannya seperti apa? Kita lihat ya. Nah, ini dia sebuah Daihatsu Hijet 1000 yang akan kita review untuk di hari ini teman-teman ya. Kita langsung review selengkapnya. Oke, ini dia mobilnya, sebuah Daihatsu Hijet 1000 teman-teman ya. Tahunnya ya mungkin sekitar 85-an ya teman-teman. Saya juga belum lihat surat-suratnya sih ini untuk tahunnya berapa. Cuma yang bikin saya bingung adalah ini karoseri apa. Barangkali teman-teman ada yang tahu nih kira-kira ini karoseri apa dan dibuatnya di mana, bisa langsung di komen aja teman-teman. Karena kenapa saya bisa bilang seperti itu? Saya baru lihat pertama kali hijet dengan pintu samping yang geser. Gesernya bukan cuma satu lagi, ini dua-duanya geser ya teman-teman. Nggak tahu ini karoseri apa, dan bener-bener cantik dan unik banget. Mirip-mirip kayak hijet yang memang CBU dari Jepang atau mungkin di negara-negara lain gitu ya. Ini hampir-hampir mirip seperti itu. Cuma masih banyak kekurangannya sih kalau kita sandingkan dengan yang memang CBU Jepang atau mungkin yang aslinya. Cuma ini menurut saya unik aja dan enak gitu untuk dilihatnya kalau misalkan hijet dibikin seperti ini ya teman-teman. Oke, ini kita keliling-keliling ya, dan kita coba dari depannya juga, review dari depannya. Nah, grillnya ini mirip banget dengan grill yang ada di hijet Jepang teman-teman ya. Kalau kita lihat tuh, walaupun sebenarnya kalau kita lihat ini bikinan ya, karena ada beberapa lekukan-lekukan yang saya lihat kurang rapih gitu loh. Atau memang grill zaman dulu seperti ini ya, kurang rapi. Tapi nggak tahu. Terus juga dari lingkarannya juga sama, ini agak kurang rapi juga. Kalau ciri khas hijet kan biasanya grillnya seperti itu tuh, yang kayak yang oranye dia kan bolong-bolong ya. Nah kalau ini bener-bener kayak rata aja gitu loh dari ininya, dari si samping kanan ke kirinya rata, dan ada logo hijetnya di sini, Daihatsu Hijet ya. Untuk lampunya yang sebelah kanan ini udah diganti pakai proji-projian ya, atau bilat-bilatan. Terus yang sampingnya masih orisinilnya. Terus juga ini sayang sih, seharusnya nggak ada nih emblem ini ya. Emblem seperti ini dulu kayaknya belum ada deh. Baru ada emblem Daihatsu kayak gini nih. Nah, Daihatsunya kayak gini nih, kotak, belum yang bulat. Terus juga yang agak sedikit sayang sih sebenarnya, ini nih dibikin ada tuh kayak gini, atau ada hook gini nih, terus dibaut ke si bodinya. Jadi dibolongin kayaknya ini. Emang kalau bolong sih udah ada dari sananya, cuma ininya dibolongin jadi dimasukin buat hook gini. Terus ini juga masih ada penutupnya tuh. Penutup bawahnya itu juga masih ada, dan bumpernya juga masih kaleng. Ini bener-bener masih kaleng banget temen-temen tuh, gila kan, keren kan, bener-bener masih kaleng, dan bahannya bahan yang cukup bagus. Jadi dulu itu katanya ya, kata Kang NZ, mobil ini mau direstorasi, cuma ownernya lagi apa namanya, butuh sesuatu karena mau ke luar negeri, jadi akhirnya mobil ini dijual teman-teman. Kita lihat lagi ya, nanti kita lihat juga interiornya, ada yang lucu juga. Ini untuk pintu sampingnya ya.
Pintu sampingnya masih seperti biasa sama dengan hijet yang lainnya. Terus juga ciri khasnya hijet 1000 yaitu ada sen sampingnya ya di atas, terus juga ada sirip-siripnya seperti ini. Ini untuk penop pintunya tuh, lihat, dengerin tuh ya, sekali lagi ngaleng banget ya. Terus juga untuk bannya ini pakai ban Campiro DXT ya, DXT Plus. Untuk ukurannya itu 155 80 ring 12 teman-teman. Ini ring 12 semuanya ya. Ini untuk si permukaannya, kalau nggak salah yang aslinya itu kotak deh. Ini nggak tahu kenapa ini bekas selas-selasannya masih ada ya. Nggak tahu kenapa dibikin bulat gini, padahal yang menurut saya yang bagus itu, atau mungkin yang terlihat unik atau yang originalnya adalah yang kotak sih. Tapi ya itu balik lagi ke selera ya. Terus juga nih ada emblem hijetnya juga, hijet 1000 di sini. Udah pakai talang air. Terus di atasnya juga kaleng, cuy. Ini kaleng, masih ngaleng banget. Terus juga si list airnya juga tinggal dikasih sentuhan aja tuh. Ntar juga rapih ya. Nah ini nih yang bikin saya penasaran. Pintunya adalah pintu geser, dan ini kalau memang dibikin sama Karesori di Indonesia, Karesori apa, dan bener-bener niat banget loh. Dan ini tuh sampai dibikin kayak rel-rel di kolongnya, terus juga pijakan si kakinya juga ada. Terus pintunya walaupun memang sebenarnya ini masih kayak jadul ya, sistem untuk masukin si knopnya, kayunya. Jadi ini agak berat, sorry. Nah, tuh. Kita masukin dulu. Aduh, susah. Bentar. Oh, harus agak diangkat. Nanti deh diangkatnya berdua ya. Soalnya rada cukup tricky juga. Ini belum di restorasi, jadi masih bener-bener bahan teman-teman ya. Tuh, ini pintu ya. Ini kan pintu geser lagi. Gesernya bener-bener niat tuh dibikin rel kayak gini nih. Ini kalau misalkan kondisinya lagi ketutup teman-teman ya. Terus juga untuk ban belakangnya juga sama, pakai ring 12 dia. Profilnya 155/80, ring 12 ya. Ini untuk bagian sampingnya. Kacanya ini lucu juga nih. Pakai mika, ini bukan kaca ya. Masih pakai mika. Jadi ya untuk sementara lah, atau bahasa Sundanya sementahun gitu teman-teman. Oh, ini masih pakai mika juga sama. Kita buka lagi ya. Nah, sip. Terus ke bagian belakangnya. Belakangnya juga cukup unik. Jajan ya. Ini pintunya kebuka semua, dan dibukanya ditekan. Tuh, dia ke atas, ada hidroliknya. Cakep ya. Untuk lampunya juga ini nggak tahu nih, lampu punya apa nih, punya Zebra apa memang hijet. Kalau nggak salah hijet yang CBU dia agak ngebulet gitu loh si lampunya, nggak ngotak kayak gini. Terus ini masih pada kaleng-kaleng semua. Masih bener-bener kaleng teman-teman, belum masuk dempul atau segala macam, belum. Masih bener-bener kaleng ya. Kita coba ke sisi sampingnya, yang tadi sebelah kiri ya. Kalau dari depan sebelah kanan. Ini juga sama nih, pintu geser. Ya, masih pintu geser. Bukan masih pintu geser, ini pintunya dibikin geser. Begitu. Untuk di sisi penumpang depannya sama juga. Inilah mobil bahan ya. Jadi kalau teman-teman ngebangun hijet, kalau memang dapat yang bahan ya mau nggak mau harus mengeluarkan cukup banyak uang, karena yang namanya restorasi kan kita nggak bisa nentuin mau berapa, atau mungkin mau kayak mau kayak gimana ya, pasti yang kita nentuin ya. Cuma budgetingnya itu tergantung dari sang pemilik atau mungkin owner. Misalkan ngebangun hijet sampai 100 juta,
bisa jadi kalau memang barangnya barang-barang original Jepang ya, atau misalkan ya bener-bener bagus banget lah untuk si quality barang-barang yang ada di dalamnya. Itu balik lagi ke teman-teman semuanya. Kira-kira kalau misalkan mau ngebangun hijet, minim untuk bahannya misalkan ketemu bahan 10 juta, ada yang 5 juta, bahkan ada yang 15 juta. Itu ya tergantung dari kalian, atau mungkin tergantung dari teman-teman kira-kira ada budget berapa untuk membangun sebuah mobil. Apalagi membangun sebuah mobil itu perlu kesabaran. Nah, ini yang saya pengen apa ya, pengen berbagi lah, terus juga pengen share ke teman-teman semuanya, bahwa membangun mobil apalagi kita restorasi itu harus benar-benar sabar, karena setiap bengkel itu kan pasti punya timelinenya masing-masing, dan setiap bengkel pun pasti punya kliennya juga. Jadi ketika teman-teman mau merestorasi, masuk ke bengkel, itu harus lihat dulu timing atau mungkin timeline dari setiap bengkelnya itu lagi penuh atau enggak, karena kan itu nantinya berpengaruh terhadap kualitas. Mau cepet tapi murah ya agak susah, atau misalkan mau lambat tapi mahal juga ada. Yaitu tiap bengkel pastinya punya masing-masing lah, beda-beda ya teman-teman ya, taste-nya juga sama. Dan yang paling penting sih itu siapin dulu dananya ya. Oke, kita lanjut ke interiornya seperti apa. Oke, kita buka untuk interiornya. Bismillah. Nah, assalamualaikum. Yang tadi saya bilang teman-teman, interiornya ini juga agak unik. Yang pertama adalah joknya ini menurut saya cukup besar ya untuk sebuah hijet, karena dulu hijet saya nggak sebesar ini kalau nggak salah joknya, dan ini cukup solid juga. Nah, yang bikin saya miss adalah di sini ada relnya tuh. Ini untuk mundurin, cuma ini karena memang udah lama, jadi susah untuk dimundurin ke belakang teman-teman ya. Terus juga untuk di sini nih, untuk dashboardnya juga masih cukup baik, tinggal dipoles, tinggal dirapihin lagi. Ini akan bisa menjadi lebih baik lagi. Terus juga kita coba angkat ya sebentar. Ini agak sedikit nabrak ke setir. Nah, ini ada, sorry, kita, waduh, nemu harta karun guys. Nah, itu tuh ada relnya teman-teman ya. Tuh, nah ada relnya tuh. Ini udah karatan ya, jadi agak susah untuk digeser-gesernya. Sebentar, saya mau buang plastiknya dulu ya. Oke, kita lanjut lagi. Dan ini mesinnya, nanti sambil di belakang juga bisa saya lihat ya, untuk apa, mesin yang bagian sananya, karena ini agak terbatas. Saya lihat kompresor AC-nya ini seperti bikinan dari pabrik teman-teman. Terus cor-corannya juga mirip-mirip banget sama bikinan dari pabrik. Apakah memang dari pabriknya dulu Daihatsu, atau mungkin hijet ini sudah pakai AC? Saya juga kurang tahu ya teman-teman ya. Tapi yang jelas di sini untuk dudukannya mirip seperti ATPM, atau mungkin bawaan dari pabriknya. Dan ini ada AC-nya teman-teman, cuma memang masih belum dipasang karena ya mobil bahan lah ya. Terus sebentar, saya taruh dulu. Oke, kita masuk ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, saya seperti bernostalgia zaman dulu belanja kalau ke pasar nih. Pakai hijet ini ya. Jadi ini bagian interiornya. Terus ini untuk sisi penumpangnya. Jadi memang ya namanya mobil tahun 80-an lah seperti ini ya teman-teman. Agak-agak mepet, cuma lucu aja gitu dipakainya. Terus si kulitnya ini nih, si kulit setirnya ini kan tambahan ya. Zaman dulu pasti pada kayak gini nih, kayak mobil Colt ya, rata-rata kan setirnya kayak gini juga nih, dibikin tambahannya kayak gini. Terus nah di sini ada untuk pengaturan AC-nya, ada fan, terus juga ada bilevel, ada heat juga, terus ada defogger juga, terus ada coolnya sama warmnya berapa, ada sirkulasi AC-nya. Ini untuk knob AC di situ.
Walaupun tadi ngelihat mesinnya itu pakai AC yang gendong teman-teman ya. Nggak tahu nih untuk masangnya seperti apa. Oke, ini untuk penyimpanan tertutupnya ada di sini ya. Terus ini ada spion belakangnya. Terus juga di sini untuk tempat minyak rem. Jadi penutupnya ini nih. Nah, ini penutup minyak rem, jadi dimasukin terus ini gitu ya. Jadi kayak kalau dulu saya biasanya naruh botol kalau buat minum di sini nih. Karena nggak ada cup holder ya teman-teman ya. Terus nah ini covernya sering banget copot. Yang punya saya dulu juga sama nih, copot begini. Cuma bawahnya nggak ada nih, udah nggak ada bawahnya. Barangkali ada temen yang punya, boleh ya langsung DM saya buat si hijet yang bakal kita bangun di NZ Galeri ini teman-teman. Oke. Terus ini ada untuk ini ya, sun visor masih mekanis ya, seperti ini. Lucu ya, kecil. Terus untuk atasnya nih, tuh plafonnya masih pada besi semua, belum ditambal ya. Tuh di sini juga ada kayak bonggol untuk si apa namanya, si slide doornya ada di sini juga. Jadi belum pada ketutup teman-teman. Begitu, kita coba ke belakang seperti apa. Oke, kita bakal ngebahas belakangnya seperti apa teman-teman ya. Jadi ini joknya menyambung dan nggak ada sekat untuk bisa masuk ke belakang ya. Dan ini adalah bongol mesin, jadi mesinnya ditutup di sini. Nah ini juga mesinnya sama, mesin Daihatsu Hijet seperti yang ada kebanyakan ya teman-teman. Saya lupa lagi kode mesinnya. Yang tahu kode mesinnya boleh komen ya teman-teman. Dan ada yang aneh lagi. Nah di sini nggak ada tempat untuk aki. Pindah kemana tempat akinya? Nanti kita coba lihat ya. Ini mesin masih full standar. Nanti kita coba crank dan nyalain ya. Untuk si mesinnya seperti apa. Kita coba ke belakang. Nah, ini kita ke belakang. Jadi untuk di belakang duduknya itu menyamping ya. Khas mobil-mobil tahun 80-an atau mungkin 90-an juga masih banyak. Bahkan 2000-an pun ada ya. 2000-an awal teman-teman. Ini dibuka untuk si apa namanya, si joknya. Sebentar saya buka dulu. Oke, oh jadi dia langsung turun gini loh. Tuh. Nah keren ya. Pakai jok apa nih kira-kira nih? Ada yang tahu nggak nih? Apa emang bawaan hijetnya atau jok tambahan? Untuk zebra atau untuk espas? Saya kurang tahu ya. Kita taikin lagi. Aduh, kejepit gua. Oke, sip. Nah ini mekanismenya kayak gini, begitu. Ini bagian belakangnya dan untuk akinya di sini, jeng. No, ya untuk tempat akinya di sini teman-teman. Keren ya. Cuma memang mengorbankan kabel aki yang nantinya akan cukup panjang, tapi nggak masalah sih, lucu soalnya. Oke, di sini ada di baut nanti kiri kanan. Keren ya. Kita nyalain yuk. Kita coba untuk keliling deh. Oke teman-teman, kita langsung coba ini, coba lihat nih. Anak kuncinya kayak gini teman-teman tuh, dia jatuh. Ini, aduh, dicopot tuh kan. Kita coba masukin. Nah, udah nyala. Kita coba netralin dulu. Oke, kita crank. Oh, nyala ternyata. Langsung cek gur. Oke, kita coba sambil muter-muter sebentar aja ya teman-teman ya, karena ini remnya Senin Kamis, jadi saya rada khawatir gitu remnya. Sebentar saja. Ini apa ini, kok ada yang jatuh? Oke. Karena dulu saya cukup pengalaman sama hijet, jadi ya kita coba sebentar saja. So far untuk mesin sih masih enak ya. Ini kita kocok dulu deh biar adaan gitu loh si remnya. Suspensi sih masih enak teman-teman. Wah iya, ini
Remnya udah ngaco sih. Coba pelan-pelan aja ya. Depan mobil masih sangat-sangat enak sih. Kaki-kaki nyaman. Terus juga setir ya karena memang belum power steering aja. Oke. Dulu cukup lama sih punya Hijet, jadi kayak udah ngerasa nyatu aja gitu sama Hijet, asik. Jadi pengen punya lagi saya. Wah ya ini remnya parah banget nih. Nggak ada remnya teman-teman. Kayaknya kita putar balik deh di sini deh. Putar dulu. Nah, segitu aja ya nyobainnya ya. Ban belakangnya kempes, pantesan. Waduh. Yang mobil truk. Yang nggak berani coba jauh-jauh karena mobil bahan. Cuma asik aja gitu loh. Kita lihat aja nanti untuk jadinya mobil ini kayak gimana teman-teman. Ban belakangnya udah agak kempes banget kayaknya. Tuh, awalnya plak gitu. Ini katanya sampai gigi 5 apa? Oh iya bener sampai gigi 5. Giginya sampai 5 teman-teman. Ada nggak ya Hijet sampai gigi 5? Saya baru tahu. Oh beneran ternyata remnya nggak ada. Kagak ada remnya teman-teman, ya udahlah. Kita balik lagi. Kita simpan aja di sini. Oke, sudah sampai. Itu dia teman-teman keasikan saya untuk review Hijet 1000-nya. Dan saya lupa closing. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Dan sekali lagi terima kasih buat kalian yang sudah menonton.